Terdengar? Terdengar, Pak. Siap. Bentar. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Nah, ini langsung 3 materi yang akan saya sampaikan untuk mempercepat begitu ya materi-materi kita yang belum disampaikan. Jadi yang pertama, hari ini kita akan membahas mengenai teknologi pemrosesan big data, khususnya teknologi yang pemrosesannya secara batch. Ya. Jadi kalau kita berbicara teknologi big data, karena jumlah datanya yang besar, itu kita bisa menggunakan 2 metode. Ya, pemrosesannya bisa secara batch atau secara stream, gitu ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kemudian mungkin nanti juga akan ada satu skripsi ya yang korelasi dengan kegiatan. Oke, baik. Kita teruskan. Nah, tentunya ini tadi gitu ya, bahwa kenapa kemudian teknologi big data ini dikatakan sebagai teknologi yang boleh dikatakan ke depan akan menjadi salah satu teknologi yang sifatnya itu mendasar. Hal ini disebabkan karena kemarin kita sudah paham bahwa teknologi big data itu adalah teknologi yang ukurannya besar. Dan kita tahu bersama bahwa data ya yang tersimpan di lingkungan internet saat ini itu juga selalu berkembang ya, bukannya berkurang tapi malah kemudian terus-terusan bertambah. Nah, inilah yang kemudian di lingkungan data. Yang berikutnya adalah terkait dengan keamanan. Ya, bahwa maaf, ini salah slide ya. Yang pertama adalah informasi, begitu ya. Karena dengan adanya big data ini kita bisa mencari insight-insight, begitu ya, ke dalam data yang ukurannya besar, kemudian beragam, sehingga bisa mendapatkan hal-hal baru. Nah, ini memang tujuan dari eksplorasi, gitu ya, sebuah teknologi big data. Kemudian pemutusan paradigma, artinya bahwa dengan adanya big data ini kita bisa membuat suatu model keputusan didasarkan pada analisis data yang kuat, ya, bukan hanya sekedar dari experience atau dari sebuah intuisi gitu ya. Tapi memang didasarkan pada analisis data yang kuat. Makanya konteksnya di sini kita mengenal berbagai macam metode. Kemudian dengan adanya big data akan memunculkan inovasi produk dan layanan ya dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan untuk pengembangan produk dan layanan yang sesuai. Nah, model yang ketiga ini yang akan nanti saya tunjukkan sebagai contoh kasus gitu ya teknologi big data yang khususnya untuk membuat sistem rekomendasi ya kebutuhan dari pelanggan atau user terhadap program-program yang ada di dalam suatu sistem ya itu inovasi produk dan layanan. Efisiensi operasional ya diharapkan dengan melakukan analisis data yang kuat tadi kita bisa mengoptimalkan proses operasional di suatu
lingkungan, baik itu industri, ataukah bisnis, ya, atau tempat-tempat yang lain. Kemudian dengan big data ini sebenarnya kita juga bisa melakukan personalisasi pelanggan atau sering disebut dengan preferensi pelanggan. Ya, jadi kita bisa mendapatkan profil-profil pelanggan. Ya, misalnya untuk pengalaman atau experience yang lebih intens gitu ya, yang lebih personal dan lebih relevan. Karena tadi begitu ya, ketika kita bisa mendapatkan profil atau preferensi pelanggan, kita bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu tentunya harus dieksplorasi dari data-data yang ada. Kemudian ya terkait dengan keamanan dan deteksi ancaman. Nah, ini juga bisa ya dengan menggunakan teknologi big data, kita memiliki histori dari catatan atau log di dalam sistem kita bisa mengeksplorasi ya, sehingga kemudian kita bisa memprediksi atau membuat suatu sistem untuk mendeteksi ancaman dan terkait dengan keamanan. Nah, ini banyak dilakukan gitu ya. Kita punya data set yang besar karena kalau kita berbicara big data itu ukurannya yang besar, ini sangat berkorelasi dengan jaringan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena ya tadi kita terkoneksi dengan internet. Maka biasanya sebuah sistem di jaringan pasti memiliki mekanisme untuk melakukan pencatatan terhadap log atau transaksi di jaringan tersebut. Nah, dari log tersebut yang ukurannya besar, kemudian bisa dianalisis, ya, apakah ada eksploitasi yang istilahnya tadi gitu ya, ini adalah ancaman gitu ya, vulnerability atau terkait dengan isu-isu security atau seperti apa. Ya, karena kita memiliki data catatan yang banyak. Ya, itu yang disebut dengan data set gitu ya, untuk misalnya masalah security. Kemudian penelitian dan pengembangan. Ini digunakan pada penelitian medis, pengembangan obat, dan industri lainnya. Ya, makanya muncul sekarang namanya bioinformatik. Nah, kekuatannya ada pada big data, AI gitu ya, data analitik dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi gitu ya, mengurai DNA, kemudian menggabungkan berbagai bahan kimia untuk mendapatkan bahan kimia baru gitu ya. Itu kalau kita lakukan secara konvensional pasti akan lama. Tapi kalau kemudian kita memiliki data set, misalnya berbagai macam unsur obat, nah kita kemudian bisa mengeksplorasi gitu ya. Kalau kita menggabungkan antara ini, nanti jadi obat apa dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian dengan adanya big data itu juga mendukung ya untuk keputusan bisnis gitu. Ya, dengan adanya big data kita bisa membuat keputusan-keputusan bisnis yang lebih akurat dan lebih presisi. Kemudian juga terukur. Kemudian juga industri-industri yang berbasis pada analisis big data biasanya akan jauh lebih unggul secara kompetitif di pasar global. Ya, itu. Kemudian kekuatan big data lainnya adalah dia bisa mengembangkan satu inovasi-inovasi yang berjalan secara sustainable, artinya terus-menerus ya. Kenapa? Karena datanya selalu bertambah. Ya, kemudian kita olah, kita analisis. Mungkin saja karena datanya bertambah kita akan mendapatkan apa istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang baru. Muncul tren baru. Bisa menghasilkan peluang-peluang bisnis baru, ya, atau tadi itu ya cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di dalam pemrosesan big data ini biasanya dibagi dua ya, ada yang batch dan real time. Ya, kemudian ada stream. Stream ini sebenarnya bagian dari real time begitu ya. Kemudian ada pemrosesan interaktif. Pemrosesan batch biasanya adalah pemrosesan yang datanya itu terlebih dahulu dikumpulkan ya dalam durasi waktu tertentu. Misalnya kita mengumpulkan data itu per minggu, baru kemudian datanya diproses atau diolah, dianalisis.
atau datanya per bulan baru kita kumpulkan, atau datanya per istilahnya triwulan gitu ya, baru kemudian kita analisis, atau datanya per semester ya, kayak misalnya di perguruan tinggi baru kemudian kita analisis. Nah, proses-proses seperti itu yang mengumpulkan data dalam rentang waktu atau interval waktu tertentu disebut dengan pemrosesan batch ya. Itu ya, contohnya misalnya nilai nilai semester Anda itu kan tidak bisa kalau kemudian saya masukkan nilai hari ini besok keluar, tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin masih ada komponen-komponen lain begitu ya yang belum saya masukkan gitu. Jadi pemrosesannya memang di penghujung atau di akhir interval waktu yang kita tentukan. Dengan ketika Anda dengan semua nilai yang Anda peroleh, ya sebenarnya tidak hanya informasi terkait dengan IP atau IPK saja yang bisa kemudian dimunculkan di situ. Mungkin yang paling mudah dilihat adalah IP saya berapa ya, IPK saya berapa ya, dan seterusnya. Padahal dengan banyaknya data nilai yang sudah dosen-dosen masukkan, misalnya dari semester 1 sampai semester 5 misalnya, kita sebenarnya bisa membuat prediksi ya, apakah Anda itu akan lulus tepat waktu atau tidak ya. Atau tadi dengan melihat nilai-nilai ini kita bisa merekomendasikan kepada Anda mata kuliah pilihan apa yang sesuai dengan minat ataupun sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, itu kan sebenarnya insight-insight yang tidak terlihat ya, gitu. Kalau Anda melihat di Siakat gitu kan, klik, oh semester 1 saya IP-nya 3,8, semester 2 3,7, semester hanya melihat IP. Padahal kita itu sebenarnya punya kumpulan data. Ya, sampai semester 5 itu analisis. Dari semester 5 ternyata analisis algoritme, pemrograman, Anda nilainya itu A semua. Kalau kita memiliki sebuah sistem, misalnya recommender system atau sistem pemberi rekomendasi, nanti sebenarnya kita bisa merekomendasikan, oh mata kuliah pilihan Anda sebaiknya adalah clean code atau mengenai pengkodean apa dan sebagainya. Ya, karena melihat apa? Data-data bahwa Anda memiliki kemampuan di bidang programming. Tapi kemudian kalau yang nilai A-nya itu kebanyakan dari model-model basis data, sistem informasi, dan sebagainya, di semester 7 ketika ada pilihan, itu kita tidak akan memilih secara ngawur, tapi kemudian sistem bisa memberikan rekomendasi. Anda karena dari semester 1 sampai 6 itu polanya begini, kami rekomendasikan Anda untuk mengambil mata kuliah ini dan itu. Kebayang ya? Nah, itu kan bagus kalau dibuatkan skripsi gitu. Ya, jadi kalau kakak-kakak kelas Anda atau Anda mungkin sekarang kita belum memiliki sistem seperti itu. Jadi ketika nanti Anda datang ke saya semester 7 misalnya, Pak, saya mata kuliah pilihannya apa ya? Nah, ya terserah Anda, saya cuma bilang begitu. Dari sini saya interestnya ke sini, Pak. Nah, itu kan hanya intuisi sebenarnya ya. Saya interestnya ke IoT, Pak. Tapi mata kuliah seperti jaringan itu dapatnya C gitu ya. Kemudian apalagi yang mendukung IoT, Anda nilainya C gitu. Kalau secara sistem rekomendasi mungkin Anda tidak akan direkomendasikan mengambil IoT. Gitu ya. Karena apa? Jaringan C, kemudian programming C dan sebagainya. Tiba-tiba Anda secara intuisi itu ingin memilih mata kuliah IoT misalnya. Nah, ini kan ketidakpasan itu gitu ya. Tapi kalau menggunakan teknologi analisis data berbasis big data, kita bisa mengeksplorasi sistem nantinya yang memberikan rekomendasi. Kalau di Harry Potter mah kayak si topinya itu loh, ketika si Harry Potter itu dimasukkan ke ke kelasnya gitu ya, si topi itu ditaruh di kepalanya, kemudian si topinya merenung. Nah, itu kan sebenarnya dia membaca profil
Gitu. Nah, demikian juga dengan big data. Ya, gitu. Dengan big data kita bisa kirimkan hal-hal terkait dengan apa yang menjadi kekuatan yang Anda miliki. Ya, jadi bukan karena visi atau pilihan teman saya milih IoT, Pak, saya mah ikutan aja lah, gitu. Nah, itu kan lebih berbahaya, gitu ya, gitu. Dan itu sering kejadian ya, mahasiswa di semester 7, 8. Kenapa kamu ngambil mata kuliah keamanan informasi biar sekelas, Pak, sama teman saya lagi. Nah, itu gitu ya. Padahal tadi requirement untuk ke mata kuliah keamanan informasi saja ada nilainya kurang, begitu. Ya, gitu. Nah, ini kita bisa sebenarnya mengembangkan satu model rekomendasi. Itu nanti yang akan saya tunjukkan di skripsinya kakak kelas Anda. Ya, merekomendasikan suatu produk begitu ya di dalam website. Kemudian pemrosesan real time. Pemrosesan real time adalah data diolah segera setelah diterima. Jadi sifatnya real time begitu ya. Ada data, kemudian diproses, kemudian langsung menghasilkan informasi. Kemudian datanya stream. Nah, ini hampir sama seperti real time sebenarnya. Datanya diproses secara kontinu terus berkelanjutan, terus-menerus pada saat mereka masuk, ya. Dan kemudian pemrosesannya bisa secara interaktif, ya, interaksi langsung dengan data untuk melakukan eksplorasi terhadap data-data tersebut. Kemudian, nah, konsep pemrosesan batch, ya, tadi sudah disampaikan juga. Merupakan metode pemrosesan di mana sejumlah data itu dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian diproses secara bersamaan pada satu waktu tertentu. Ya, tadi sudah saya berikan beberapa contoh gitu ya, clue gitu ya. Kira-kira apa saja yang bisa kita kembangkan. Misalnya Anda mengembangkan sistem untuk memprediksi atau kelulusan tepat waktu, itu memprediksi. Kira-kira Anda akan lulus tepat waktu enggak ya? Ya itu dengan data, mengeksplor data akademik yang Anda miliki. Atau tadi, sistem rekomendasi pemilihan mata kuliah pilihan. Ya, gitu. Mata kuliah pilihan. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang menarik, begitu ya. Jadi, berdasarkan analisis data akademik Anda, nanti di semester 7 atau 8, Anda langsung bisa mendapatkan rekomendasi. Kira-kira mata kuliah pilihan apa yang bisa kita ambil. Tapi kan kembali ya, yang namanya rekomendasi kan bukan suatu keharusan. Begitu ya, Pak. Saya mah rekomendasinya sistem informasi enterprise, Pak. Tapi saya mah walaupun nilai saya bagus di situ, tapi saya pengennya tuh ke hardware IoT gitu. Nah, itu sih bukan lagi urusan sistemnya ya. Sistemnya mah sudah bisa merekomendasikan yang paling sesuai dengan eh, data Anda gitu ya. Tapi kalau kemudian Anda pengennya ke situ ya itu beda lagi gitu ya. Artinya itu bisa apa namanya? Bisa kemudian ini. Tapi minimal itu menjadi satu opsi gitu ya, pilihan. Ketika Anda memilih, ternyata sistem sudah merekomendasikan ini. Dan sistem merekomendasikan itu bukan karena intuisi semata, bukan karena cap cip cup, bukan karena ingin menempatkan Anda sekelas dengan teman Anda lagi, tidak. Tapi berdasarkan data analisis dari kegiatan akademik Anda selama di Unicom misalnya. Ya, itu. Kemudian proses ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam bentuk kelompok. Ya, tanpa memperhatikan kapan dan itu diterimanya. Tadi ya, UTS, nilai UTS ini saya kirim ke Sekre. Gitu kan? Nilai itu saya kirim ke Sekre. Nah, itu tadi. Tapi akan diolah untuk misalnya menjadi sistem prediksi kelulusan atau sistem rekomendasi pemilihan mata kuliah pilihan itu di akhir, ya, itu. Oh, sebentar.
Ya, ini kayaknya habis baterainya. Baik, nah data kemudian diakumulasi ya secara periodik ini ya, terjadi pada interval waktu tertentu, cocok ya untuk analisis data yang tidak memerlukan respon secara instan. Ya, misalnya laporan-laporan yang memang didesain per bulan, ya, per trimester, per semester, atau bahkan per tahun. Ya, ini. Kemudian, nah, salah satu tools yang dapat kita gunakan untuk mengolah atau memproses data yang berukuran besar adalah Apache Hadoop, ya, gitu. Merupakan framework yang sifatnya open source gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemrosesan dan penyimpanan big data secara terdistribusi. Nah, kemarin juga disampaikan gitu ya, karena ukuran big data ini yang sedemikian besar, kalau kita simpan ke dalam sebuah penyimpanan atau storage saja, sepertinya nanti storage-nya akan overload, akan cepat habis. Ya, itu. Oleh karena itu biasanya kalau kita berbicara big data, maka teknologi distributed computing atau distributed database itu akan ikut di dalamnya. Karena tujuannya adalah untuk menyimpan data itu pada storage-storage yang tempatnya berbeda-beda. Ya, itu. Tujuannya adalah ya Hadoop ini kalau kita menggunakan Hadoop adalah organisasi bisa mengolah, menyimpan dan menganalisis dalam data yang ukurannya besar secara efisien. Komponen utamanya ada yang disebut dengan Hadoop Distributed File System. Ya, biasanya kan kalau kita mengenal di dalam komputer itu kan biasanya yang disebut apa namanya network file system gitu ya, NFT atau NFS gitu ya. Nah ini adalah distributed gitu, mekanisme penyimpanan terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data berukuran besar di berbagai node komputer. Kemudian tadi gitu ya, memungkinkan terjadinya replikasi data apabila terjadi kesalahan serta untuk kecepatan akses. Nah, ini adalah salah satu kelebihan distributed file system gitu ya. Kita bisa mereplikasikan data ke node-node yang berbeda. Kemudian ada MapReduce. Nah, ini di dalam Hadoop juga mengenal satu teknologi yang namanya MapReduce. Model pemrograman untuk memproses data yang besar secara konkuren, secara paralel. Gitu ya. Kalau biasanya kita mengerjakan apa-apa itu sekuensial, 1, 2, 3, dan sebagainya. Kalau dengan menggunakan MapReduce, kita bisa menggunakan beberapa thread yang berjalan sekaligus. Ya, itu. Dengan adanya seperti ini, maka pemetaan dari data-data itu akan menjadi lebih cepat terpetakan, gitu ya. Ini. Kemudian ada disebut yarn, ya, yet another resource negotiator. Jadi ini adalah semacam jembatan, gitu ya, manajemen atau manajer sumber daya untuk mengolah dan menugaskan sumber daya yang ada di dalam lingkungan Hadoop kita. Istilahnya kalau sekarang boleh dikatakan yarn ini adalah sebuah orkestrasi ya untuk kemudian membuat sumber daya komputasi itu bisa bekerja, berjalan, dan kemudian mengeksekusi data-data di dalam lingkungan Hadoop. MapReduce ya tadi model pemrograman untuk pemrosesan dan menganalisis data besar secara terdistribusi di atas infrastruktur komputasi terdistribusi. Nah, ini juga menjadi satu pemikiran. Ketika kita berbicara satu model data yang sangat besar, ya, pemrosesan secara centralized itu akan menjadi satu hal yang bermasalah. Satu, ukurannya besar, kemudian disimpannya dalam satu database. Ya, kemarin itu kita sebut sebagai, kalau masalahnya disebut dengan one single filer.
Jadi kalau kemudian database-nya bermasalah, maka semua sistem akan bermasalah karena datanya disimpan di dalam satu database. Dan itu juga saya kira sangat tidak memungkinkan sekarang ya, data yang ukurannya besar hanya disimpan di dalam satu penyimpanan. Ya, itu. Pasti harus menggunakan model infrastruktur komputasi yang terdistribusi. MapReduce ini memungkinkan pemrosesan yang efisien dan konkuren, paralel. Ya, data yang besar di dalam cluster. Karena datanya besar, kalau kita pakai mekanisme sequence berurutan, itu pasti akan lama proses misalnya kayak query-nya, pencariannya, dan sebagainya. Sehingga di sini kita harus membuat beberapa thread atau task gitu ya, penugasan kepada sumber daya itu untuk bekerja secara bersamaan. Jadi query-nya itu bisa dibuat paralel gitu ya untuk mencari data yang besar. Gitu ya, itu tujuan dari MapReduce. Jadi kalau nanti di query nanti akan tahu bahwa data ini tuh ada di storage yang nomor 5. Data yang ini tuh ada di storage nomor 7. Tapi dengan tadi model pencarian yang berjalan secara paralel atau konkuren. Tahapan pemrosesannya adalah proses pemetaan. Data besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kalau sederhananya mah misalnya kita punya 7 data di dalam 7 database yang tersebar misalnya. Ya, itu. Kemudian setiap bagian itu nantinya akan diolah oleh fungsi dari MapReduce-nya. Menghasilkan pasangan key value. Nah, masih ingat tidak gitu dengan istilah key value gitu ya. Jadi ada key-nya kemudian diikuti dengan value-nya. Oh, itu Pak. Key value itu model database yang unstructured. Betul, gitu ya. Bagian dari teknologi NoSQL. Salah satunya adalah menggunakan paradigma key value. Ya, karena apa? Ini lebih dinamis. Tidak kaku seperti database pada umumnya, database terstruktur. Ya, itu. Jadi yang diambil hanya key value-nya. Itu akan mempercepat. Kenapa? Karena database-nya ukurannya besar. Dan kemungkinan juga database-nya ini isinya macam-macam gitu. Sehingga sulit kalau kemudian kita harus membuat satu skema yang kaku seperti ERD atau skema relasi gitu ya yang masih menggunakan database tradisional atau konvensional DBMS atau relational database. Tapi di sini kepentingannya dengan adanya big data adalah kita mendapatkan datanya. Ya, mungkin datanya berbeda-beda itu. Ya, sehingga kalau menggunakan RDBMS, relational database akan sulit karena masalah kekakuannya tadi. Sehingga solusinya adalah pasti menggunakan teknologi basis data yang not only NoSQL. Ya, salah satunya menggunakan paradigma key value. Kemudian shuffle dan sort. Nah, ini memang ya Anda sudah diajarkan dari awal ya. Kenapa sih di algoritma pemrograman kita belajar searching, sorting dan sebagainya? Ya, untuk apa? Karena kita mengolah data, ya, dan kita ingin mengefisienkan ya satu mekanisme atau algoritma untuk searching dan sorting. Ya, mungkin kalau sekarang tidak terbayang oleh Anda kemanfaatan atau penggunaan dari sorting maupun searching-nya. Kenapa? Orang datanya cuma 10 di sort, ya cepat. Datanya 20 di sort, ya cepat. Datanya 50 di search, ya cepat. Tapi bagaimana dalam konteks database yang big data? Datanya bermacam-macam, ukurannya besar, sehingga harus kemudian kita menggunakan satu teknologi sort ataupun search yang lebih efisien. Misalnya tadi ya MapReduce ini kemudian mengurutkan dan mengelompokkan misalnya data-datanya berdasarkan key yang diperolehnya. Kemudian reduce ya menghasilkan keluaran akhirnya gitu ya atau hasil analisisnya. Setelah dipetakan
kemudian dikurangi dengan cara tadi membaginya ke bagian-bagian kecil dan mengelompokkannya, ya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan luarannya itu dalam waktu yang ya boleh dikatakan relatif cepat untuk ukuran data yang sangat besar. Ya, itu. Nah, ini akan menjadi tugas kedua. Ya, tugas kelompok. Nah, tolong diingat-ingat ini, tapi nanti tugasnya akan saya berikan gitu ya dalam PPT tersendiri gitu. Tapi tolong dicatat saja dari sekarang. Tugas Anda ya secara kelompok nanti adalah harus bisa mengadopsi, mengimplementasikan Apache Hadoop dan MapReduce. Minimal mah Anda install di laptop masing-masing lah gitu. Ya, gitu. Untuk apa? Ya, nanti saya mintakan Anda untuk mengolah data gitu ya menggunakan Apache Hadoop dan MapReduce. Datanya dari mana, Pak? Nah, kita bisa nyari nanti ya dataset yang ukurannya besar misalnya dari Kaggle atau dari Google dan sebagainya. Ya, gitu. Tapi ini nanti tolong dicatat oleh semua gitu ya. Anda akan saya minta untuk bisa mengimplementasikan satu framework yaitu Apache Hadoop dan MapReduce untuk mengolah suatu data. Ya, ini. Silahkan cari dulu gitu ya paper atau artikel-artikel yang membahas ini, saya kira sudah banyak. Sehingga Anda akan tahu data apa yang sekiranya bisa diolah dengan menggunakan Apache Hadoop dan MapReduce ini. Ya, dari tugas itu kan ada yang mungkin big data untuk kesehatan, Pak. Nah, itu mungkin karena tadi ukuran data kesehatan itu besar. Ya. Big data untuk pertanian, Pak. Nah, data pertanian itu mungkin besar. Ya, sehingga kemudian penggunaan Hadoop dan MapReduce ini menjadi efisien. Ingat ya, ketika kita berbicara sebuah efisiensi, tentunya kita juga harus berbicara tools yang kita gunakan. Nah, kemarin ada seorang mahasiswa semester 7 lagi mata kuliah PSTA datang ke saya ke ruangan perpus yang ada di IR. Dia memberikan satu usulan penelitian. Pak, saya ingin mengembangkan sebuah sistem smart lock door gitu ya. Kunci smart ya untuk pintu tapi menggunakan teknologi IoT dan blockchain. Kalau smart lock door-nya untuk berbasis IoT saja sih sebenarnya tidak masalah ya karena sudah banyak, tapi dia menambahkan blockchain. Untuk apa blockchain-nya kata saya? Untuk security-nya, Pak. Nah, sebenarnya tidak masalah memang blockchain tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga keamanan. Tapi bagi saya ini sesuatu yang berlebihan malah. Gitu ya. Jadi Anda ingin bunuh nyamuk ya, asumsinya filosofinya, Anda itu pengen bunuh nyamuk tapi pakainya basoka. Ya. Nyamuknya mati, rumahnya ambruk. Begitu kira-kira. Apa yang bisa kita ambil? Inefisiensi. Ya. Kemubaziran. Gitu. Anda menggunakan tools yang super duper gede, tapi data yang diolah itu data kecil. Nah, itu sebenarnya. Ya, jadi ketika Anda menggunakan Apache Hadoop dan MapReduce, Anda harus pastikan terlebih dahulu bahwa memang data ini cocok dan harusnya memang diolah dengan framework untuk pengolahan big data. Kalau masih bisa diolah pakai Excel, ya udah pakai Excel aja, kasarnya mah begitu. Ya, itu. Kalau masih bisa diolah dengan menggunakan database biasa, ya diolah aja pakai database biasa. Nah, pemilihan terhadap sebuah framework tentunya juga harus mengikuti bentuk data, ukuran data, pola data, dan seterusnya. Sehingga kenapa kok tugas Anda, kelompok Anda kok data ini yang menggunakan Apache Hadoop dan MapReduce? Oh, karena datanya bentuknya begini, Pak. Modelnya begini, ukurannya besar, macam-macam, dan seterusnya. Sehingga kalau pakai database biasa, tercentralized, itu akan jadi rumit. Tapi kalau dengan menggunakan Apache Hadoop dan MapReduce, itu akan jauh lebih efisien, mudah, dan gampang. Ya itu.
Itu latar belakang yang harus Anda perkuat. Ya, nah ini tolong nanti mulai disiapkan kelompoknya, mungkin sudah colek-colek temannya, kelompok siapa nih, gitu ya. Ya seperti biasa satu kelompok maksimal 5 orang begitu ya. Itu silahkan colek-colek dulu untuk menghadapi tugas Apache Hadoop dan MapReduce-nya. Ini contoh-contohnya saja, nanti bisa kemudian Anda baca sendiri. Ya, tapi intinya tadi ya, misalnya ini adalah untuk menghitung begitu berapa jumlah data dan seterusnya. Ya, gitu. Beberapa fungsi ada di Hadoop ini nantinya pasti Anda akan gunakan ketika Anda nantinya ingin menerapkan analitik data yang ukurannya besar dengan menggunakan Hadoop dan MapReduce. Kemudian ini ya tadi untuk memproses secara batch Anda harus melakukan analisis data terlebih dahulu. Yang pertama pasti Anda juga harus mencari datanya. Kumpulkan datanya dan persiapkan datanya untuk dianalisis. Namanya juga big data, gitu ya. Namanya juga analitik data, data analitik. Kalau tidak ada datanya mah ya bohong begitu ya. Itu. Kemudian memprosesnya dalam bentuk batch, ya, menggunakan algoritma atau model analisis tertentu. Kemudian menganalisis hasilnya untuk mendapatkan insight atau wawasan dan informasi baru yang berharga atau bernilai. Ya. Kemudian tadi ya tujuannya pasti ada melakukan transformasi data. Ya, itu tadi. Kebanyakan data mungkin ya tidak berurut dan sebagainya gitu ya atau bentuknya apa dan sebagainya. Ya, tentunya ada tahapan-tahapan untuk melakukan transformasinya. Apakah menggunakan normalisasi, agregasi, join ya dan sebagainya untuk kemudian mendapatkan pola data yang baik untuk diolah. Kemudian mengidentifikasikan dan menerapkan teknik transformasi yang sesuai pada data tersebut. Kemudian memastikan bahwa datanya itu dapat dipergunakan untuk keperluan analisis atau keperluan lainnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu penjualan di e-commerce. Nah, ini adalah contoh yang paling mungkin dekat gitu ya dengan cerita mengenai big data. Transaksi di e-commerce itu pasti jumlahnya bisa jutaan atau bahkan ratusan juta gitu ya. Pastinya yang kebayang adalah ya transaksi di Shopee, transaksi di beli.com, transaksi di Tokopedia itu sudah berapa miliar data. Nah, tentunya kan tadi ya, dengan data yang ukurannya sangat besar itu dibutuhkan satu efisiensi dalam hal operasionalnya. Kemudian juga tadi kita ingin mendapatkan insight-insight baru ya, misalnya memahami pola pembelian pelanggan gitu. Ya, saya sering belinya adalah alat elektronik ya, nanti pasti akan sering mendapatkan rekomendasi alat elektronik. Saya seringnya membeli barang-barang yang ada diskon-diskonnya, pasti nanti kalau ada diskon saya akan direkomendasikan. Ya, itu. Apakah itu transaksi penjualan, produk yang dibeli, profil pelanggan, itu semuanya nanti bisa kita analisis. Ya, gitu. Ya sama seperti Anda. Profil Anda semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti akhirnya di semester 7 dan 8 Anda bisa diberikan rekomendasi. Anda mah ngambil mata kuliah semester 7, pilihannya itu ini dan ini. Semester 8 nanti itu dan itu. Berdasarkan apa? Analisis data. Data apa? Data akademik Anda. Ya, gitu. Nah, ini tadi ya langkahnya. Ya sama, kumpulkan dan diproses. Kemudian proses dengan batch, dengan MapReduce. Analisis, apa yang mau dianalisis? Pola pembelian. Oke. Mau yang dianalisis apa? Akademik. Nah, pola akademik. Oke. Kelompokkan dulu mata kuliah yang ada di pendukung, misalnya mata kuliah A, mata kuliah B, dan sebagainya, pengelompokan. Sehingga nanti Anda
bisa mendapatkan rekomendasi, misalnya mata kuliah pilihan apa yang harus diambil. Ya, itu. Segmentasi pelanggan ya enggak gitu kalau Anda ingin membuat pengelompokan pelanggan berdasarkan perilakunya. Ya, pelanggan baru, pelanggan yang kurang aktif bagaimana? Oh, ternyata ada data pelanggan kita yang cuma login, view doang dan sebagainya. Ya, tapi dia tidak pernah membeli. Nah, bagaimana caranya supaya engagement-nya itu tetap terjalin? Ya, itu. Pelanggan yang kurang aktif mungkin nanti akan di-sort. Cari pelanggan yang kurang aktif, sort. Oh, Pak Irawan ini kurang aktif. Ya, itu. Maka solusinya misalnya, if apabila pelanggan kurang aktif, dan kasih produk-produk yang diskonnya besar, misalnya begitu. Kasih voucher dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu kan artinya insight yang kemudian berkorelasi dengan how to, bagaimana cara kita menangani permasalahan tersebut. Ya, itu. Kemudian hasil dan manfaatnya apa? Preferensi dan kebiasaan pembeli. Kemudian strategi pemasaran, nah, dan promosi yang lebih tepat sasaran. Mengoptimalisasikan persediaan dengan memahami permintaan produk. Ya, jangan sampai kemudian ada produk yang laku sekali, 2 hari habis. Ada produk yang sejenis tapi berbulan-bulan nggak habis. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian mengidentifikasikan produk yang paling menguntungkan dan memprioritaskan fokusnya pada pemasaran. Nah, itu. Nah, ini kan hipotesis ya, contohnya bervariasi. Ya, mangga kalau nanti apa yang Anda lihat dari sebuah e-commerce tersebut. Baik, itu dari materi yang pertama. Materi berikutnya yaitu terkait dengan teknologi pemrosesan big data, tapi pemrosesannya yang real time. Nah, ini. Kalau tadi mah batch, pemahamannya sederhana. Kumpulkan dulu dalam satu rentang waktu tertentu, proses. Itu yang batch. Bagaimana dengan pemrosesan data yang real time? Nah, lihat gambarnya. Ya, melihat gambar ini, ya, saya bisa memberikan satu gambaran sederhana. Jadi datanya itu dikirimkan lewat media lain, misalnya aplikasi dan sebagainya, diproses secara real time dan outputnya langsung bisa ditunjukkan ke customer. Kira-kira apa ya? Nah, gitu kan, Pak, to the point saja nih. Kira-kira apa nih yang bisa kita proses secara real time dalam analisis big data? Oke, ya sebelum ke situ mungkin definisinya dulu ya. Adalah pemrosesan yang dilakukan secara instan saat data dihasilkan atau diterima. Keuntungannya apa? Respon cepat terhadap perubahan data. Nah, kata kunci ini keuntungannya yang nanti Anda harus korelasikan. Kira-kira dengan apa ya gitu. 2, mendukung pengambilan keputusan langsung. Dan ketiga, memungkinkan deteksi dan tindakan cepat. Nah, ini. Ya, ini dia. Respon cepat terhadap perubahan data, Pak. Nah, itu. Anda melihat aplikasi weather, cuaca. Ya. Melihat aplikasi cuaca. Oh, jam segini hujan, jam segitu hujan, dan seterusnya. Itu daerah sini hujan, daerah sana terang, dan seterusnya. Datanya dari mana? Real time. Ya, karena apa? Kita ingin mendapatkan respon cepat terhadap perubahan datanya. Daerah sini hujan, daerah situ hujan, dan sebagainya. Ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan langsung. Oh, Cikadut hujan ya, secara real time itu dapat informasi gitu ya. Wah, kalau gitu jangan lewat Cikadut, banjir di sana depannya. Wah, kita lewat Antapani lah gitu. Antapani Sarua gitu ya. Banjir juga gitu ya. Kemana tuh gitu. Nah, itu. Ya. Artinya ada data-data yang ingin kita suplai dan olah itu secara cepat. Ya, itu. Nah,
Salah satu lagi contohnya adalah terkait dengan IoT yang digabungkan dengan analitik big data. Nah, ini tadi. Ya, misalnya skripsi kakak kelas Anda itu terkait dengan monitoring kandang puyuh. Ya, kandang burung puyuh yang sifatnya close. Kandang close tertutup begitu. Apa yang ingin diproses di sana? Nah, di sana adalah prosesnya adalah untuk mendeteksi misalnya unsur gas, ya, kemudian suhu, kelembaban dan seterusnya. Kenapa? Karena biasanya kalau itu tidak diatur seefektif mungkin, akan banyak burung puyuh yang mati, gitu, karena tertutup kandangnya, gitu ya. Sehingga kadang gas amoniak atau apa menjadi banyak, burungnya mati. Terlalu panas, puyuhnya mati. Terlalu lembab, puyuhnya mati. Nah, gitu. Sehingga kan ada caranya. Betul. Skripsi itu kan sebenarnya mengubah paradigma konvensional menjadi paradigma yang berbasis IT. Kira-kira begitu. Ada transformasi dari proses manual ke bentuk IT. Kalau sekarang proses bisnisnya adalah bahwa peternak itu ya tadi pagi datang ngecek suhu, dicek berapa dan sebagainya gitu ya. Mungkin dibuka jendelanya, kemudian ditutup lagi, dia pergi dan seterusnya. Gitu. Tapi kan kita tidak pernah gitu ya mengecek begitu ya. Nah, ini kan terkait dengan masalah pengecekannya. Pengecekannya hanya pagi dan sore saja. Gitu karena ya tadi ya keterbatasan orangnya. Tapi kalau kemudian pengecekannya kita terapkan IoT, setiap menit perubahan-perubahan di dalam kandang itu bisa kita monitoring. Dan bisa secara otomatisasi kita lakukan action yang sesuai. Ya, bisa dipahami ya. Misalnya, jam sekian suhunya 25 derajat, normal, 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 26 normal, 27 normal. Tiba-tiba karena terlalu banyak makanan atau puyuhnya banyak yang bergerak ke sana kemari, naik jadi 32 derajat. Ya. Nah, ketika suhu itu dideteksi oleh sensor 32 derajat, tentunya pasti akan ada sebuah kondisi. If suhu lebih dari 31 derajat, then fan, ya, kipas angin nyalakan. Nah, ini kan otomatis. Jadi ketika kita mendeteksi secara real time kondisi yang ada di dalam kandang tersebut bermasalah, ya sebut saja 32 derajat itu sudah bermasalah ya gitu karena aturannya sampai 31 derajat kondisi di kandang tersebut. Jika lebih dari 31 derajat, maka nyalakan kipasnya. Ya. Pembuat kabutnya keluarkan biar humidity-nya turun begitu. Itu kan real time. Dan kalau Anda lihat output respon based on stream data langsung dimakan atau dikirimkan ke consumer. Peternaknya, kemudian secara real time juga mendapatkan notifikasi bahwa fan-nya nyala, kipas anginnya nyala, kemudian pembuat humidity-nya juga nyala. Karena tadi dia mendapatkan informasi itu lewat Telegram. Nah, kira-kira begitu atau lewat chatbot-nya. Ini yang disebut dengan real time data processing. Ya, jadi datanya itu langsung diumpankan, diproses dan langsung dikirim hasilnya. Kalau perlu langsung juga bereaksi secara otomatis. Ya, makanya nanti ada satu paper yang terkait dengan real time itu ya IoT untuk di big data. Gitu karena model penanganannya adalah dia bersifat real time dan stream begitu ya, gitu datanya itu di-streamingkan terus-menerus dan langsung diproses. Ya, itu. Kemudian misalnya apalagi untuk data-data yang kritis, misalnya kayak kakak kelas Anda membuat sistem deteksi dini tanah longsor. Nah, maka secara proses ya, dia akan selalu memonitoring tanah
pergerakannya berapa milimeter, dan seterusnya. Setiap menit dikirimkan datanya. Nah, ketika ada sebuah anomali pergerakannya melebihi aturan yang dilakukan, maka tadi membunyikan sirine dan sebagainya. Supaya apa? Masyarakat di bawah bukit tersebut misalnya, itu kemudian bisa menyelamatkan diri. Ya, itu pemrosesannya harus dilakukan secara real time. Kita ingin mendapatkan informasi secepat mungkin. Tidak mungkin itu kemudian pengolahannya menggunakan teknologi batch tadi. Kumpulkan dulu, baru kemudian diproses. Oh, longsor ini. Baru diproses longsor, satu desa sudah ketutup tanah. Nah, ini yang tidak sesuai. Ya, itu. Real time apa? IoT. Itu pasti selalu real time. Ya, itu. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Gitu ya. Ketika kita menggunakan satu teknologi seperti real time processing, data apa ini yang bisa kita kita proses? Salah satunya adalah sensor ataupun monitoring misalnya yang berasal dari sensor-sensor, ya. Kualitas udara sekarang sedang digabungkan antara IoT dan blockchain, itu sedang digabungkan, gitu ya, monitoring kualitas udara. Kemudian tadi ya misalnya ikan, kolam begitu ya. Nah, itu kan tadi kita membutuhkan pemrosesan yang real time gitu. Data-data sudah kita miliki gitu ya. Sehingga kita sebenarnya bisa punya pola gitu, kapan memberi makannya gitu ya. Kapan mesin pembuat oksigennya dinyalakan, kapan pompa dijalankan ya untuk misalnya di sebuah kolam. Ini harus real time. Karena tadi misalnya kadar oksigen di dalam kolamnya berkurang, ya itu kan sulit diketahui oleh petani gitu. Tiba-tiba ikannya ngambang semua mati gitu ya. Nah, ini kan butuh pemrosesan yang sifatnya real time. Bisa dipahami ya dengan cerita itu dan melihat gambar. Kemudian proses dianalisis setelah datanya tersedia di dalam sistem. Logika dan matematika tadi gitu ya untuk mendapatkan insight, wawasan itu insight ya, yang lebih cepat dan akurat terkait dengan data tersebut. Sehingga pengambilan keputusannya pun lebih baik dan tepat dan cepat. Ya, deteksi tsunami itu kan harus cepat. Jangan diproses secara batch, kumpulkan dulu data gelombang, begitu ya. Sudah tsunami baru kemudian bilang ini tsunami gitu kan tidak pas. Ya, jadi data-data yang memang membutuhkan reaksi yang cepat, ya, membutuhkan action yang cepat, ya diprosesnya secara real time. Dengan apa? Dengan dataset yang sudah kita miliki. Ini tadi pemrosesan real time berbeda dengan pemrosesan batch gitu ya yang menunggu datanya terkumpul dan seterusnya. Pemrosesan real time berbeda dengan near real time. Sedang ada latency data masuk dan keluar. Ya. Zoom ya boleh dikatakan sebenarnya sih tidak ada ya. Sistem yang real time 100% itu tidak ada. Pasti ada jedanya. Ada latency, ada delay gitu ya. Tapi kan tadi gitu ya, itu yang harus kita minimalkan terjadinya delay atau latency di dalam sebuah sistem. Apalagi sistemnya sistem tadi monitoring banjir, monitoring tsunami, monitoring tanah longsor yang membutuhkan aksi dan reaksi yang cepat. Ya, itu. Kalau misalnya monitoring kandang itu boleh dikatakan mungkin ini real time lah gitu ya. Kita masih punya waktu gitu ya untuk misalnya menyalakan fan, membuat humidity-nya menjadi lebih lembab ya dan seterusnya. Tapi kalau yang terkait dengan bencana, nah ini memang harus betul-betul real time. Nah, kenapa kemudian pemrosesan real time itu penting? Ya karena memang kebutuhannya seperti itu. Gitu ya. Kalau data tradisional sulit kita olah untuk mendapatkan data pada saat itu juga. Tapi dengan adanya pemrosesan data secara real time di big data, hal itu bisa dilakukan. Nah, hanya saja memang tantangannya adalah datanya yang besar, kemungkinan datanya sangat kompleks, datanya heterogen, bermacam-macam, ada yang inkonsistensi tadi ya, dan juga kadang tidak lengkap. Ya, makanya kemudian jarang pengolahan big data ini menggunakan
model database yang sifatnya relasional, yang tabelnya sudah ditentukan, relasinya begini, itu akan sulit. Karena tadi ya, aduh saya lupa istilahnya, ada istilah ACID dan apa ya, perbedaan antara yang database tradisional dengan yang NoSQL. Ya. Nah, intinya adalah kalau yang NoSQL ini kan kita memproses saja data yang masuk tanpa melihat kelengkapannya, konsistensinya dan sebagainya. Ya, gitu. Tantangannya pasti dari sisi pengolahannya. Kegunaannya ya tadi ya, dengan adanya real time ini kita akan mendapatkan data yang paling baru, yang paling relevan. Karena tadi ya ada satu inputan data terbaru, kita langsung mengeksekusinya. Jadi up to date ya, hal-hal yang sifatnya up to date gitu ya. Misalnya apalagi yang perlu up to date dan segera actionnya cepat. Saham, bursa saham, nah itu mungkin harus real time. Tiba-tiba sahamnya Unilever turun, wah harus kita langsung beli tuh, nah gitu ya. Gitu. Atau tiba-tiba sahamnya naik, harus kita jual nih, nah begitu. Itu kan bisa kita gunakan prediksi ataupun tadi ya analisis data berbasis big data. Kita bisa melihat menganalisis polanya sahamnya Telkom bagaimana, saham Unilever bagaimana, sahamnya apalagi itu bisa kita lihat ya itu. Kemudian merespon perubahan secara cepat dan tepat sehingga mengurangi resiko tadi ya, resiko kalau bencana berarti resiko kematian ya orang dan sebagainya, biaya serta kerugiannya ya itu. Jadi harus real time ya, dan kebanyakan IoT itu real time gitu ya itu. Mobil-mobil sekarang itu sudah sangat canggih ya, dilengkapi dengan berbagai macam sensor, kemudian muncul di dashboardnya. Tahu ban kiri depan itu tekanannya berapa, tahu ban belakang kanan itu tekanannya berapa anginnya ya. Jadi karena itu penting begitu ya, jangan sampai kemudian kita tiba-tiba celaka gara-gara tadi ya bannya beda-beda tekanan udaranya dan sebagainya. Ya, sekarang mobil sudah sangat canggih. Gitu ya, putaran mesin bisa dilihat ya. Bisa kemudian dioptimalkan gitu ya. Ya apalagi kalau yang sudah hybrid, ada turbo dan sebagainya. Nah, itu tadi. Ya ini kan real time ya itu. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan ya, mobil itu punya komputer, punya otak, punya CPU. Ya kan? Ya kalau yang punya mobil kan sok aja lihat gitu kalau ke bengkel gitu ya. Sama si teknisinya dicolokin tuh gitu. Akan kelihatan polanya si bapak ini makanya remnya cepat habis. Makanya koplingnya cepat habis gitu. Kenapa? Ada pola mengemudi di situ. Sering ngerem, ya sering nggak ada apa-apa, pedal kopling ditekan terus, akan kelihatan bagaimana cara kita, sehingga apa rekomendasinya tadi itu pun juga direkomendasikan berdasarkan sistem, karena sering ngerem, ini kampas remnya kayaknya sudah mau habis nih gitu ya. Nah itu kan butuh cepat gitu ya, kalau nggak real time real time lah gitu ya, hal-hal seperti itu. Ya, atau tadi ya mungkin malah batch gitu ya, dikumpulkan dulu karena namanya servis kan biasanya kalau mobil itu per 6 bulan begitunya. Nah, itu kan pasti datanya disedot dulu tuh dari CPU atau komputer mobil kita. Dianalisis, keluar grafiknya, Pak. Saya ditunjukin grafiknya ini, Pak. Pak mah sering ini, sering itu dan sebagainya. Nah, itu ya. Nanti kan diberikan rekomendasi gitu ya. Atau tadi rekomendasinya gini, Pak. Atau tadi oh ini harus diganti, Pak, dan sebagainya. Ya, itu tadi. Ya. Nah, ternyata big data bisa dipakai untuk di lingkungan monitoring kendaraan. Ya, itu. Kemudian meningkatkan kualitas kepuasan pengguna, pelanggan, ya, memberikan layanan responsif, personalisasi, dan rekomendasi. User itu adalah raja, sehingga kebutuhannya itu pasti berbeda-beda. Makanya sistem yang bagus adalah sistem yang bisa
membuat personalisasi. Ya, kita sama-sama pengguna Tokopedia, tapi personalisasi kita pasti akan berbeda. Anda sering belinya barang-barang yang begitu, saya begini, gini, pasti akan ada person dan rekomendasinya pun akan berbeda. Ya itu. Kemudian mendorong inovasi dan diferensiasi produk dengan menggabungkan data-data dari berbagai sumber, gitu ya. Data dari sini, dari sini, dari situ, ya. Nah itu bisa kemudian mewujudkan profil kita itu seperti apa. Nah, untuk mengeksekusi apa namanya pemrosesan secara real time, kita bisa menggunakan satu framework yang disebut dengan Apache Kafka, gitu ya. Kalau tadi kan Hadoop, begitu ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan satu lagi saudaranya, yaitu Apache Kafka. Kafka ini didesain ya untuk memproses data yang sifatnya ya stream atau real time, ya itu. Biasanya untuk data-data terdistribusi yang ukuran volumenya dan kecepatannya tinggi. Ya, kemudian dia mengadopsi konsep topik begitu ya, ada tema atau partisima untuk menyimpan datanya. Ya, kemudian nah ini tadi contohnya ya. Aplikasi pemrosesan data seperti streaming media tadi ya, dari beberapa media di-streamingkan dan seterusnya. Analitik real time tadi misalnya saham dan sebagainya, dan misalnya analitik di lingkungan IoT. Kemudian ada juga Apache Storm. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengeksekusi model pemrosesan yang sifatnya real time streaming ya, untuk mengeksekusinya secara paralel. Ya, ada spot dan bold, ini hampir sama seperti topik dan partisinya. Ya, nah ini tujuannya adalah untuk mengagregasi ya, mengelompokkan, memfilter, ya, mengurangi, menggabungkan, dan berinteraksi dengan sumber data dan basis data yang sifatnya streaming, machine learning, atau pendeteksian anomali. Nah, kalau deteksi anomali ini biasanya untuk di masalah vulnerability, security, gitu ya, mendeteksi paket-paket data yang mengalir ke dalam jaringan kita, apakah itu tuh virus, apa itu apa namanya vulnerability lainnya, ya itu. Ya, ini tadi ya frameworknya Apache Kafka, ya. Kemudian Storm sudah, Apache Kafka ini ya, dia membaginya berdasarkan topik-topik tertentu begitu ya, yang ada di dalam masing-masing broker dalam klasternya, ya ini. Kemudian ya ini ada customer-customernya untuk tadi ya melihat. Kemudian ada istilah zookeeper gitu ya untuk sebagai orkestrasinya. Ya, ada produser, konsumer, broker, topik, dan partisi. Kemudian, nah ini ya, jadi sebenarnya Apache Kafka itu kalau gambaran sederhananya adalah adanya database, adanya aplikasi yang kemudian saling terkoneksi gitu ya antara produser, konsumer, kemudian stream prosesornya dan konektornya. Ya, ini produser adalah aplikasi yang mengirim datanya, konsumer adalah yang listening atau mendengarkan datanya, konektor adalah integrasinya ya. Sementara kemudian pengolahan datanya itu sifatnya streaming processor. Kemudian ya ini tadi gitu ya, ini adalah implementasinya ya, bisa berbasis web atau custom app, mobile dan sebagainya gitu ya. Kemudian data-data yang berasal dari jejaring sosial, penggunaan microservices, NoSQL, ya Oracle, model-model data warehouse yang besar ya untuk proses monitoring dan analitik. Ya, ini. Produk dan konsumsinya ini untuk yang ke topik real time ya, konsumen dapat mengonsumsi setelah data tersedia. Scalability-nya tinggi, toleransi kesalahannya itu direplikasi melalui partisi. Kekurangannya adalah memerlukan konfigurasi dan manajemen yang cermat gitu ya, karena tadi datanya kecepatannya tinggi. Kompleksitas dan pengolahan data partisi serta replikasinya juga harus dibuat sedemikian rupa baik. Apache Storm untuk pemrosesan streaming ya, open source juga, mengolah data real time dan seterusnya. Ya, tujuannya menangani aliran data secara cepat ya, scalability-nya horizontal begitu ya untuk pengembangan begitu ya terhadap sistemnya.
Kemudian ada arsitekturnya Nimbus, itu pengelola clusternya, ada supervisor untuk pekerjaan, dan zookeeper untuk orkestrasinya. Kemudian ya ini topologinya tadi ya, data-data dan seterusnya, mencakup sumber daya dan operasinya. Ini data-data itu spot, kemudian bold itu adalah operasi-operasi pemrosesannya. Ada timeline prosesnya gitu ya, menunjukkan seberapa cepat data itu bisa diproses melalui Apache Storm-nya ya. Kemudian juga harus bisa dipahami keterlambatan data di dalam sistem. Kita ingin real time, kalau datanya lambat ya susah juga. Ya, ini adalah arsitektur dari Apache Storm-nya ya, ada Nimbus, zookeeper, kemudian supervisor dan worker-nya. Topologinya ya lebih kurang nanti untuk data-data masuk ke dalam spout terlebih dahulu, diproses dalam bolt-bolt yang ada di dalam Apache Storm-nya. Nah, ini saya kira nanti bisa Anda kembangkan begitu ya, termasuk integrasinya dengan Kafka. Kemudian teknik pemrosesan secara real time, ini ada streaming analisis ya, terus-menerus datanya itu dianalisis, mengidentifikasikan pola dan tren dalam data yang mengalir. Tadi misalnya anomali vulnerability suatu jaringan komputer. Nah, ini streaming analitik. Atau tadi gitu ya, data-data yang berasal dari jejaring sosial, ya itu streaming analitik. Kemudian machine learning, ya pembelajaran mesin itu bisa dibuat secara real time sehingga kita bisa memprediksi dan preskriptif gitu ya, untuk mendeteksi atau perilaku di masa depan. Kemudian event driven arsitektur. Arsitektur yang dirancang untuk merespon peristiwa ya yang terjadi secara real time. Membangun aplikasi yang responsif terhadap perubahan data. Ini contohnya event driven itu adalah IoT ya tadi IoT. Kenapa IoT itu disebut event driven? Karena tadi ada event-event tertentu yang kemudian harus direspon ya kejadian tersebut. Kemudian contoh penerapannya ini fraud detection ya, deteksi pada penipuan tadi ya, ini pola-pola keuangan dan sebagainya, pencucian uang dan sebagainya sebenarnya bisa dideteksi. Rekomendasi produk. Nah, ini yang nanti di skripsi kakak kelas Anda ada di situ ya, sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Optimasi harga. Nah, real time ini untuk menganalisis permintaan dan penawaran sehingga harga produk itu menjadi harga yang paling baik begitu ya. Nah, ini kan ya misalnya apa ya? Ya di Indonesia masih banyak ya pertanian yang membutuhkan optimalisasi harga. Harga cabai sekarang tinggi. Besok kalau lagi panen raya rendah harganya. Nah, itu kan kasihan gitu ya. Atau tomat, dulu kan pernah lihat ya kejadian tomat atau bawang merah. Ketika harganya tinggi, ya tinggi. Tapi ketika harganya rendah, sampai dibuang ke jalan. Nah, ini kan tentunya ada masalah dengan optimasi harganya. Ya, sehingga bagaimana ya kita bisa membuat permintaan dan penawaran pasar ini supaya harganya itu harga yang stabil. Tidak tinggi, tapi juga tidak rendah. Nah, kenapa? Ya, ini concern saya karena saya sedang S3 di IPB juga gitu ya. Gitu. Terkadang melihat tadi gitu ya, harga bawang merah ya kalau sedang panen raya di Jawa Tengah, wah harganya turun. Kasihan petaninya, bahkan tidak mendapatkan untung. Tapi ketika sedang ini mahal harganya gitu ya. Mahal harganya petani juga sebenarnya tidak untung. Kenapa? Nggak ada yang beli. Pedagang juga tidak untung. Kenapa? Nggak ada yang beli. Cabai mahal juga permintaan jadi turun. Gitu ya. Nah, ini. Kondisi pasar itu berubah-ubah. Ini sebuah big data. Ya, dengan cara seperti itu harusnya kita bisa membuat sebuah sistem untuk istilahnya misalnya menghasilkan prediksi atau supaya harga itu menjadi normal. Dengan apa? Ya, mengubah permintaan dan penawaran atau melihat kondisi pasar gitu. Ya, sehingga harga itu akan menjadi normal. Kehidupan petani akan baik. Kehidupan pedagangnya yang di pasar, pengepul atau apapun itu juga akan baik. Begitu ya. Pembeli kita juga tidak akan merasakan harganya mahal dan seterusnya.
Ya, dan ini pasti harusnya big data yang bisa melakukan analitik terhadap hal tersebut. Analisis sentimen ya, apalagi sekarang gitu ya, gitu. Kalau ini merek, produk, topik tertentu ya, reputasi dan loyalitas. Kalau sekarang mungkin analisis sentimennya adalah paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3. Ya, itu calon presiden nomor 1, calon presiden nomor 2, calon presiden nomor 3 ini bisa dianalisis. Gitu, ya. Kemudian prediksi permintaan tadi ya, menganalisis histori sehingga kapan kita bisa memprediksi permintaan produk ya, layanan ke depan dan tadi. Ini biasanya di sistem informasi. Gitu ya, jangan sampai kemudian barang kita tiba-tiba di gudang habis saja kita nggak tahu. Ya, tapi harus dilihat. Barang di gudang itu akan berkorelasi dengan kecepatan data yang ada di kasir. Nah, itu yang harus kemudian kita pikirkan. Di kasir, di tokonya, tuk, 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 banyak yang keluar, updatingnya lambat ke gudang, bisa bahaya. Ya, tadi, kalau sistem Anda pergudangannya sudah canggih, tadi, sudah terintegrasi, real time, tuk, 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 di toko itu laku terus, gudang kemudian melihat stoknya berkurang, pada satu titik dia melakukan aksi, membuat otomatisasi permintaan ke produsen. Ya, dan semuanya sudah otomatisasi. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum saya lanjutkan ke materi terakhir? Tidak ada? Baik. Ya minimal tadi ya, ini membuka wawasan ya Anda terhadap pemrosesan big data yang dilakukan secara tadi batch dan real time. Nah, ini sebentar kok belum full screen. Full screen. Ini adalah salah satu ya metode yang dapat digunakan di dalam proses pengolahan big data. Mau itu nanti mungkin Anda bisa terapkan ke yang model pemrosesannya batch atau yang pemodelannya yang menggunakan stream atau real time. Metodenya dinamakan kolaboratif filtering. Nah, oleh Kang Fata El Islami gitu ya, kakak kelas Anda, ini kemudian dibuat untuk merekomendasikan produk-produk ini mah hampir sama seperti inilah yang penyelenggara apa sih itu khusus gitu ya, kursus online gitu. Nah, ini kebetulan waktu tahun 2020 itu kan pemerintah membuat satu program begitu ya. Kalau ingin dapat kerja tuh harus ikut pelatihan begitu ya. Nah, mereka menyediakan layanan produk pelatihan tersebut. Dia menggabungkan antara big data, kemudian analisisnya menggunakan kolaboratif filtering, dan aksesnya atau front end-nya menggunakan bot, menggunakan line bot gitu ya. Jadi chat ya gitu. Ya, ini latar belakangnya tadi ya. Untuk membuat sistem rekomendasi berdasarkan penilaian yang diberikan pelanggan terhadap produknya. Jadi dia memberikan rekomendasi. Tadi saya lulusan STM, punya kemampuan electrical, kemudian punya ini, maka saya kira-kira cocoknya ikut pelatihan apa ya? Kira-kira mah gambaran skripsinya tuh begitu. Saya tuh lulusan SMK ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian saya itu paham mengenai pembukuan. Saya jago mengolah data misalnya Excel. Saya harus ikut pelatihan apa ya? Nah, sistem itu merekomendasikan nanti. Oh, kalau begitu Teteh harus ikut program yang ini. Oh, Akang harus ikut program yang itu, gitu ya, merekomendasikan. Nah, cerita ini kayak yang tadi gitu. Saya semester 7, Pak, minta arahan, Pak. Biasanya anak wali begitu, kalau sudah semester 7, Pak, minta arahan. Apa? Mata kuliah pilihan kira-kira yang enak itu yang mana? Wah, kalau sudah mahasiswa nanya mata pilihan yang enak itu yang mana gitu ya. Saya kira nggak ada mata kuliah pilihan yang enak begitu.
Ya, itu. Mata kuliah pilihan itu ya Anda yang milih gitu ya. Gitu. Sering saya tanya, "Kamu senangnya ke apa?" Gitu. Itu tapi kan itu intuisi aja. Anda kemudian menjawabnya, "Saya teh seneng Pak kalau ada elektroniknya dikit, kemudian ya remote-remote gitulah gitu, sensor-sensor gitu. Saya teh seneng dengan hal-hal hardware." Oh, berarti mungkin IoT cocok. Kan itu intuisi aja. Tapi kalau kemudian kita mengembangkan sistem rekomendasi mata kuliah pilihan, ini saya nggak sebagai dosen wali nggak akan ngomong lagi, "Pak, rekomendasikan kan?" Nggak, lihat aja di sistem Siakat. Kamu direkomendasikan apa? Sistem informasi, enterprise, Pak. Ya udah ambil itu. Kenapa kemudian sistem merekomendasikan Anda, ACE? Kenapa sistem, Siakat itu merekomendasikan pilihannya itu ke IoT? Kenapa merekomendasikan ke machine learning dan sebagainya, ya? Itu karena data akademik Anda sudah dianalitik, sudah dianalisis, sudah dinilai, ya, sudah dikaji oleh analitik data ini, oleh misalnya metode collaborative filtering, ya itu. Nah, ini tadi ya e-learning untuk pendidikan soft skill dulu ya pernah dia dapat salah satu yang dari pemerintah. Waktu itu masih ada zaman kartu prakerja kalau tidak salah. Nah, pakai itu kemudian dipakai oleh apa namanya yang belum punya kerja gitu ya mendaftar ke perusahaan-perusahaan e-learning seperti ini. Nah, dengan tadi memasukkan profil terlebih dahulu gitu. Saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kira-kira itu pelatihan yang mana ya gitu untuk dapat sertifikat dan seterusnya. Ya itu. Dan ini tadi ya jumlah penggunanya banyak, ininya banyak dan seterusnya. Kemudian ini latar belakang, ini pakai Line ya karena tadi ya kalau menggunakan web sepertinya agak sulit, maka kakak kelas Anda Elvata ini memikirkan untuk kenapa tidak dibuat semacam chatbot saja Pak, tapi pakai Line karena kebetulan dia juga pernah juara di kompetisi chatbot Line. Ya ini. Kemudian tadi sulitnya tim luar sekolah dalam memberikan rekomendasi produk kelas gitu kan. Datang 10, 20, kalau konvensional harus dilayani manual, wah capek. Maka sistem nantinya yang akan melayani tersebut. Gitu ya, memberikan rekomendasinya sistem dengan kita memasukkan profil yang kita miliki. Ya. Ya jangan kemudian memasukkan profilnya yang aneh-aneh, yang salah-salah, ya pasti rekomendasinya juga akan salah gitu ya. Gitu. Kemudian tadi ya ini menggunakan Line Chatbot sebagai apps-nya, kemudian menggunakan collaborative filtering untuk melakukan eksplorasi dan analitik datanya. Ini mekanisme atau metode penelitiannya, pengembangan perangkat lunaknya seperti biasa masih menggunakan waterfall ya. Ini adalah metode collaborative filteringnya, bagaimana menghitung kemiripan dan nilai prediksi gitu ya sehingga nantinya kita bisa memberikan rekomendasi yang akurat ya. Nah, ini sudah pakai formulasi gitu ya. Artinya apa? Ya, big data, kemudian data analitik itu dekat-dekat dengan formula-formula seperti ini. Kenapa? Ya karena kita memang ingin memberikan sesuatu yang lebih terukur, lebih akurat, lebih tepat, lebih presisi dan sebagainya. Tidak berdasarkan intuisi-intuisi, tapi tadi kedekatan atau kemiripan dan sebagainya. Ya kita hitung ya persentasenya, ya kedekatannya bagaimana, maka yang paling dekat itu yang direkomendasikan. Ya, ini Line, API-nya dan sebagainya. Ini algoritma forward chaining untuk pengurutannya. Windowing ini juga sama, pengecekan kesamaan kata, hashing dan sebagainya. Ya, di landasan teori. Nah, ini adalah kondisi existing yang ada saat ini ya bagaimana menginformasikan produk. Nah, ini adalah sistem yang ya nantinya sistemnya itu di back end itu ada database, kemudian mengembangkan sistem rekomendasi yang didasarkan pada database yang ada, kemudian secara front end-nya itu menggunakan layanan berbasis chatbot ya itu back end-nya ini untuk memproses profil dan rekomendasi produknya, sementara pelanggannya atau usernya itu menggunakan layanan
front end berbasis line bot. Itu tadi gitu ya. Kenapa bot, Pak? Karena biar jawabnya kapanpun Anda mau nanya ya langsung dijawab. Gitu ya, itu. Kan bot enaknya begitu. Ya. Pengambilan data tadi ya, proses pengambilan data, analisis dan perancangannya, tabel kemiripannya untuk dihitung ya, ininya nilai kemiripannya. Ini untuk mendapatkan rating prediksinya, kira-kira Anda itu cocoknya dengan produk yang mana? Nah, yang paling besar itu adalah prediksi yang ya boleh dikatakan paling akurat gitu ya. Paling akuratnya karena rumusan ini, formula ini. Ya, ini analisis perancangannya, line bot, ya, melihat apa saja yang ada di dalamnya. Ini prosesnya, ya, rekomendasi apa dan seterusnya. Ya, ini analisis perancangannya. Kemudian, ya, ini menggunakan formatnya adalah web service, ya, karena tadi, ya, supaya lebih cepat saja dan format datanya lebih dinamis. Untuk yang follow event, post back event, ya, karena tadi event driven tadi, gitu ya, event driven, gitu. Kemudian ini di dalam line bot-nya ada algoritma winnowing dan algoritma forward chaining. Ya, ini untuk kalau misalnya bot itu kan biasanya kita menggunakan natural language, gitu ya, menggunakan bahasa kita. Maka ada proses-proses untuk apa namanya ya, menghilangkan dan sebagainya, ada n-gram dan sebagainya untuk kemudian memisahkan kata dan sebagainya. Ya, ini juga sama ya untuk mendapatkan hash dari sini, kemudian diukur bobotnya gitu ya, berapa width-nya. Fingerprint ini kesesuaian kalimatnya ya, sehingga nantinya kemiripan kalimat satu dengan kalimat yang lain itu kita bisa memberikan jawaban yang boleh dikatakan sama lah begitu. Ya, gitu. Ini analisis perancangannya, ini algoritma forward chaining, ada rule-nya yang harus diikuti. Ini use case diagramnya, class diagram, ERD, ini skema relasi, perancangannya lebih kurang seperti ini. Implementasinya ya lebih kurang seperti chatting ya, milih dan sebagainya. Dari hasil itu diperoleh ya perhitungannya menggunakan mean absolute error gitu untuk mendapatkan error atau selisih dari nilai prediksi ya, diperoleh seperti ini sehingga ya boleh dikatakan akurasinya mencapai 82% begitu ya. Ya, akurasi terkait dengan kecocokan apa namanya produk tersebut kepada usernya. Ya, ini. Ya, nah ini dia waktu ikut lombanya. Jadi aplikasi ini juga diikutkan di lomba chatbot competition yang menggunakan Line. Oke, baik. Itu 3 materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan absen. Untuk absen saya kira 3 pertemuan ini saya langsung apa namanya checklist Anda semua saja, gitu ya, sampai pertemuan kalau saya lihat di sini berarti sampai pertemuan ke-7 ya, jadi 5, 6, 7 akan saya masukkan semuanya. Materinya akan saya kirim ke apa namanya ke grup. Gitu. Baik, terima kasih kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Iya, Kasih, bisa Pak. ya untuk tugasnya tolong di toel dulu temannya ya. Saya minta Anda untuk membuat grup begitu ya 5 orang begitu ya maksimal yang nantinya kita coba untuk mengimplementasikan Apache Hadoop, MapReduce atau menggunakan Apache Kafka dan sebagainya. Baik, seperti itu saja. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan Zoom.